Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sadam Rahmat Putra dengan NIM 230304429. Dengan saya Muhammad Musami Arahman dengan NIM 23030431. Dengan ini kami ingin melakukan wawancara dengan salah satu tokoh pemuda agama di salah satu masjid di Pekanbaru, yaitu Masjid Agung. Silakan saksikan dan perhatikan dengan baik. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadam Rahmat Putra ini melakukan wawancara terhadap salah satu imam di salah satu masjid di Pekanbaru. Pertanyaan tentang syirik. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya tanyakan pada Ustadz. Salah satu pertanyaan pertama, sebelum saya bertanya, apa boleh Ustadz perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumanil Akhir Nasution. Saya lulusan S1 Hukum Keluarga UIN Suska Riau. Mungkin pertanyaan pertama, faktor terbesar apa yang menyebabkan seseorang berlaku syirik? Faktor terbesar orang yang menjadi syirik itu salah satunya ialah iman. Jika iman dalam diri seorang itu tidak ada, maka otomatis pikiran kita terbawa akan terkontaminasi dengan hal-hal yang membuat kita menjadi ragu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya iman itu jika sudah melekat di dalam diri seseorang, apapun godaan-godaan yang ada di dunia ini, maka niscaya kesyirikan itu tidak akan terjadi pada diri seseorang. Mungkin kata kuncinya iman lah, jawaban dari pertanyaan pertama. Iya, betul. Mungkin ada pertanyaan kedua lagi, apa perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil? Perbedaan syirik antara kecil dan besarnya itu salah satunya seperti kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk salah satu syirik yang paling besar. Misalkan kita menduakan Allah itu termasuk salah satu syirik terbesar. Syirik yang kecil itu seperti kita mempercayai sesuatu itu tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dalam misalnya jihad itu termasuk dalam syirik. Mungkin antara lain kira-kira seperti kalau syirik kecil itu seperti dukun ya. Iya, percaya dukun. Kalau syirik besar itu kayak memang menistakan Allah tadi. Iya, menistakan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala, mempercayai sesuatu itu bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan ketiga, apa saja contoh syirik zaman sekarang ini? Contoh sekarang itu banyak ya, apalagi di zaman modern sekarang syirik-syirik di sekitar kita banyak sekali. Contohnya jimat-jimat yang seperti yang saya katakan tadi, ilmu pelet, apalagi banyak sebenarnya contoh-contoh. Dalam diri kita bahkan ada jimat, ilmu pelet tadi, cincin-cincin kita yang kita pakai mungkin ada yang ngira itu ada isinya kan. Nah, itu termasuk contohnya. Contoh syirik kecil. Ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih, apa bedanya syirik sama musyrik itu? Syirik sama musyrik itu udah musyrik dulu saya jelaskan. Kalau musyrik itu orang yang melakukan syirik. Orang yang melakukan syirik. Ya, syirik itu objeknya. Oh, objeknya syirik kan? Ya, subjek. Ya objek. Syirik itu objek pelaku. Musyrik maksud saya. Musyrik itu adalah pelaku dari syirik itu sendiri.
Kalau syirik itu ialah objeknya yang dikerjakan sehingga mengakibatkan syirik. Ya. Pelaku atau sesuatu yang dikerjakan yang menduakan Allah itulah syirik. Musyrik itu orang yang mengerjakan sebagai subjek dari pelaku syirik. Terima kasih Dad dari yang sudah menjawab beberapa pertanyaan saya Dad. Sekian, terima kasih. Kata-kata kan ada kata-kata tentang syirik Dad. Pesan saya mungkin kepada kawan-kawan semua, jauhilah yang namanya kufur. Kufur termasuk salah satu yang membuat kita jauh kepada ketentuan Allah. Itu salah satu faktor yang paling berbahaya. Karena kalau kita kufur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita hilang akan kepercayaan kepada Allah, sehingga kita melaksanakan apapun yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita percaya dukun, percaya kepada tuyul, tahayul itu mudah wajib untuk tidak mempercayai yang semacam-macam itu. Pokoknya kuatkan iman, perbanyak rasa syukur akan nikmat Allah. Besar atau kecilnya nikmat yang diberikan Allah itu merupakan suatu pemberian Allah yang begitu besar, karena kita tidak tahu yang diberikan Allah itu cukup atau kurangnya. Yang diberikan Allah kepada kita merupakan sesuatu yang kita sanggupi, sesuatu yang kita mampu untuk mengelolanya. Besar kecilnya rezeki seseorang itu bukan kehendak nafsu kita, tetapi itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terbaik bagi kita, sehingga Allah memberikan besar kecilnya suatu rezeki. Artinya, kuatkan iman kita, perbaiki rasa syukur, insya Allah kita berada jalan yang benar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Ustaz yang telah menjawab dan membantu saya membuat tugas semester 1 dan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.